Pernah merasa sendirian di tengah keramaian? Pesanmu dibaca tapi tak dibalas. Usahamu tak dianggap. Suaramu tenggelam oleh opini orang lain. Dan di malam hari, ketika semua notifikasi berhenti berbunyi, yang tersisa hanya pikiranmu sendiri, yang terus berbicara tanpa henti. Kesendirian sering terasa seperti hukuman. Seolah dunia sedang mengasingkanmu. Seolah kamu kurang menarik, kurang pintar, kurang layak untuk diperhatikan. Kamu melihat orang lain dikelilingi teman, validasi, tepuk tangan. Sementara kamu duduk sendiri, memikirkan ulang setiap kata yang pernah kamu ucapkan. Overthinking, membandingkan diri, mencari pengakuan yang tak kunjung datang. Tapi bagaimana jika kesendirian bukan hukuman? Bagaimana jika ia adalah ruang latihan? Kita hidup di zaman di mana nilai diri diukur dari seberapa sering namamu disebut, seberapa banyak orang menyukai fotomu, seberapa cepat orang merespons keberadaanmu. Tanpa sadar, kita menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita kendalikan, opini orang lain. Dan disitulah masalahnya. Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang keras tapi membebaskan, bahwa penderitaan terbesar kita bukan berasal dari dunia, melainkan dari penilaian kita terhadap dunia. Marcus Aurelius pernah menulis, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar sana. Sadari itu, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kesendirian adalah peristiwa luar. Ia netral. Yang membuatnya menyakitkan adalah tafsirmu. Saat teman tak mengajakmu, kamu menafsirkannya sebagai penolakan. Saat atasan tak memujimu, kamu menafsirkannya sebagai kegagalan. Saat tidak ada yang memperhatikan usahamu, kamu menganggap dirimu tak berarti. Padahal mungkin itu hanya momen biasa. Kosong, hening, tanpa makna, sampai kamu memberinya makna. Stoikisme membalik cara pandang umum. Dunia modern berkata, cari koneksi agar kamu utuh. Stoikisme berkata, jadilah utuh agar koneksimu sehat. Dunia berkata, hindari kesendirian. Stoikisme berkata, gunakan kesendirian. Bayangkan kamu duduk sendiri di kamar setelah hari yang berat, lampu redup, tidak ada yang menghiburmu. Tidak ada distraksi. Di momen itu, kamu dipaksa berhadapan dengan dirimu sendiri, dengan ketakutanmu, dengan rasa tidak cukupmu, dengan luka lama yang belum selesai. Itu tidak nyaman. Tapi justru di sanalah pembentukan terjadi. Epictetus mengatakan, man is disturbed not by things but by the views he takes of them. Bukan peristiwanya yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandangnya. Kesendirian tidak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah pikiran, aku sendirian karena aku tidak berharga. Hening sejenak, tarik napas. Bagaimana jika kesendirian justru adalah ruang di mana kamu berhenti menjadi aktor untuk orang lain, dan mulai jujur pada diri sendiri? Banyak orang takut sendirian karena mereka belum berdamai dengan dirinya. Mereka butuh keramaian untuk mengalihkan suara batin. Mereka butuh validasi untuk menutup rasa ragu. Mereka butuh pengakuan untuk merasa hidup. Tapi orang yang mampu duduk tenang dalam kesendirian sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat. Ia sedang membangun kendali diri. Bayangkan dua orang diremehkan di tempat kerja. Yang pertama pulang dan langsung melampiaskan emosinya di media sosial. Ia marah, tersinggung, ingin membuktikan diri secepat mungkin. Yang kedua juga terluka, tapi ia memilih diam. Ia merenung. Ia bertanya, bagian mana yang bisa aku perbaiki, dan bagian mana yang memang di luar kendaliku? Orang pertama mencari pembelaan. Orang kedua membangun kekuatan. Kesendirian memberimu jarak dari reaksi spontan. Ia menciptakan ruang antara stimulus dan respon. Dan di ruang itulah kebebasan berada. Seneca pernah berkata, "He who is brave is free."
Keberanian yang dimaksud bukan hanya berani menghadapi dunia, tapi berani menghadapi diri sendiri. Berani duduk dengan pikiran yang kacau tanpa langsung lari. Berani mengakui kelemahan tanpa membenci diri. Kesendirian melatih keberanian itu. Saat kamu tak lagi sibuk mencari pengakuan, kamu mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Kamu mulai menyadari bahwa nilai dirimu tidak naik turun mengikuti komentar orang. Kamu mulai paham bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh seberapa sering kamu diajak, dipuji, atau disetujui. Dan perlahan sesuatu berubah. Kamu tidak lagi reaktif. Seseorang mengkritikmu, kamu mendengarkan tanpa langsung tersulut. Seseorang mengabaikanmu, kamu tidak lagi panik mencari alasan. Kamu mulai memilih respons, bukan dikendalikan emosi. Ini bukan berarti kamu menjadi dingin atau tak peduli. Justru sebaliknya, kamu menjadi stabil. Kesendirian mengajarkanmu untuk cukup dengan dirimu sendiri. Bukan dalam arti menutup diri dari dunia, tapi dalam arti tidak menggantungkan jiwamu pada dunia. Ada momen ketika kamu akan merasa tertinggal. Melihat teman-temanmu tampak lebih sukses, lebih populer, lebih bahagia. Pikiranmu mulai berbisik, aku ketinggalan. Disitulah latihan dimulai lagi. Kamu mengingat prinsip utama stoikisme, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan timeline hidup orang lain. Kamu tidak bisa mengendalikan persepsi mereka tentangmu. Tapi kamu bisa mengendalikan usahamu, sikapmu, integritasmu, dan itu cukup. Henning lagi, bayangkan dirimu 5 tahun ke depan, bukan versi yang paling terkenal, bukan yang paling dipuji, tapi versi yang paling tenang, paling kokoh, paling tidak mudah goyah oleh komentar. Versi itu tidak lahir dari keramaian, ia lahir dari malam-malam sunyi. Dari percakapan jujur dengan diri sendiri, dari air mata yang tidak dipertontonkan, dari keputusan untuk tetap disiplin meski tak ada yang melihat. Kesendirian akan membentukmu seperti api membentuk baja. Ia memanaskan, menekan, menempa. Rasanya tidak nyaman, tapi tanpa proses itu, kamu tetap rapuh. Suatu hari kamu akan berada di tengah tekanan, orang lain panik, situasi kacau, emosi memuncak, dan kamu tetap tenang. Bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kamu sudah berkali-kali menghadapi badai di dalam dirimu sendiri. Kamu sudah mengenal gelapmu, dan kamu tidak lagi takut. Di titik itu, kesendirian tidak lagi terasa seperti musuh. Ia menjadi sekutu, tempatmu mengisi ulang kekuatan, tempatmu meluruskan pikiran, tempatmu mengingat siapa dirimu sebenarnya, tanpa topeng sosial. Jadi jika hari ini kamu merasa sendiri, jangan buru-buru mengutuk keadaan. Jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu gagal atau tidak diinginkan. Mungkin kamu sedang ditempa. Mungkin dunia sedang memberimu ruang untuk tumbuh tanpa gangguan. Ruang untuk membangun fondasi yang tidak terlihat, tapi akan menopang seluruh hidupmu. Berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu, jika semua pengakuan diambil, jika semua suara akan berhenti, apakah aku masih berdiri? Jika jawabannya belum, maka kesendirian adalah gurumu. Dan jika kamu berani belajar darinya, kamu akan keluar bukan sebagai orang yang haus perhatian, tapi sebagai pribadi yang utuh. Tidak mudah tersulut, tidak mudah goyah, tidak mudah dikendalikan dunia, karena pada akhirnya, dunia mungkin tak pernah bisa kamu kendalikan, tapi dirimu sendiri bisa. Dan di sanalah kekuatan sejati lahir. Kesendirian akan membentukmu, bukan menjadi lebih keras, tapi menjadi lebih dalam, lebih tenang, lebih kuat.